Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadun ashraful arabi wal ajami Muhammadun khairu man yamshi ala qadami Muhammadun basitul ma'rufi
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat taufik hidayah dan inayahnya sehingga kita bisa dapat berkumpul kembali di majelis yang mulia ini, di tempat yang penuh barokah ini. Insyaallah Allah taala mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan kita rahmat yang banyak kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Juga salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Sri Paduka Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat. Menyambung daripada pelajaran kita daripada sifat 20, mengenal sifat Allah Subhanahu wa taala, dan hari ini kita memasuki pelajaran sifat Allah taala yang ke-9 daripada sifat 20, yaitu ilmu. Wujud, qidam, baqa sampai kudrat iradah sudah kita pelajari. Hari ini kita memasuki sifat Allah taala yang ke-6, yaitu ilmu. Ilmu itu artinya adalah mengetahui, dan mustahil Allah taala bersifat jahlun. Jahlun itu artinya bodoh, kada tahu, mustahil. Dalilnya firman Allah taala, innallaha bikulli syai'in alim. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh sesuatu apapun itu alimun, bersangat mengetahui. Jadi Allah taala itu Maha tahu. Dari sifat Allah taala ilmu ini kita ambil 3. Yang pertama, Allah taala mengetahui segala kulliyat. Kulliyat itu artinya adalah secara umum, secara global Allah taala itu mengetahui. Itu namanya kulliyat. Kita ambil contoh supaya paham. Allah taala mengetahui jumlah karung beras. Umpamanya di toko itu ada karung beras berapa butik itu, berapa puluh, berapa ratus toko itu karung beras. Allah taala mengetahui jumlah karung beras. Itu contoh Allah taala mengetahui kulliyah secara umum, secara global. Dan Allah taala pun mengetahui secara juz'iyah. Juz'iyat itu apa contohnya? Supaya paham, Allah taala mengetahui jumlah beras yang ada di dalam karung. Kulliyat itu Allah taala mengetahui jumlah karung. Dan Allah ta'ala mengetahui juz'iyatnya. Allah ta'ala mengetahui jumlah biji beras yang ada di dalam karung. Itulah pengetahuan Allah ta'ala. Lalunya pengetahuan kita paling tahu jumlah karungnya aja. Berapa butik di toko itu jumlah karung 10 aja, 70 aja jumlah karungnya aja. Tapi kita tahulah jumlah biji beras yang ada di dalam karung. Angkat tangan kita. Ya, angkat tangan kita kada tahu.
Kita paling tahu kulliyatnya aja, bagian juz'iyatnya angkat tangan kita kada tahu. Jadi alim siapa? Allah lawan kita jelas alim Allah Ta'ala. Ya Allah, alim Allah Ta'ala. Kita untuk ahli sunnah wal jamaah, kita berkeyakinan Allah Ta'ala mengetahui kulliyat dan Allah Ta'ala mengetahui juz'iyat. Ini ada pun aliran subalah yang mengatakan Allah Ta'ala itu tahu nang kulliyatnya aja jar, nang secara globalnya aja jar, nang secara halus-halusnya Tuhan kada tahu, jadi itu gimana? Ya kan? Allah Ta'ala itu mengetahui segala kulliyatnya dan Allah Ta'ala mengetahui juz'iyatnya. Supaya paham, Allah Ta'ala mengetahui jumlah karung beras dan Allah Ta'ala pun mengetahui jumlah biji beras yang ada di dalam karung. Yang pintar itu Abu Nawas. Abu Nawas ditakuti. Wahai Abu Nawas, pian ini orang pintar. Raja aja pian kawa memintari. Nah ulun nak bertakun na Abu Nawas nah pian tahulah jumlah bintang yang ada di langit. Pian tahulah jumlah bintang yang ada di langit. Insyaallah tahu, insyaallah dapat. Nah berapa jumlah bintang yang ada di langit wahai Abu Nawas? Dikacak Abu Nawas pasir. Najar Abu Nawas jumlah bintang di langit sebanyak pasir yang ada di tangan kulitnya. Hitung itu. Kayak kok ulun menghitung pasir yang ada di tangan pian itu. Dinto juga, di bapak menghitung bintang di Abu Nawas. Artinya yang mengetahui itu Allah Ta'ala aja. Kita terbatas, pengetahuan kita ini terbatas. Kenapa ya Allah Ta'ala mengetahui nang kulliyatnya dan Allah Ta'ala mengetahui juz'iyatnya? Sebab yang menciptakan alam semesta ini siapa? Allah Ta'ala. Ini wajar Allah Ta'ala tahu. Cikin nang maulah. Ulun betakun lawan pian. Lawan siapa umpamanya? Mau menyahadran jalan. Anak pian berapa ikung? Jadi 3 ikung sakoknya. 3 ikung sakok maulah kada tahu. Seorang nang madon, seorang nang maulah, seorang nang ayak kada tahu. Ngobang kada tahu seorang nang maulah ya Allah pasti tahu. Nah, wajar Allah Ta'ala mengetahui segala alam semesta ini, baik nang kulliyatnya, nang juz'iyatnya, baik nang ganal-ganalnya, nang halus-halusnya, sebab sidin nang maulah. Sidin nang maulah. Berapa jumlah malaikat? Nang tahu jumlah malaikat sebenarnya itu Allah Ta'ala aja. Allah Ta'ala aja nang tahu jumlah malaikat nang berapa ratus ribu jutaan itu. Allah Ta'ala aja nang tahu. Untung kita adalah kita bersyukur nang diwajibkan kita mengetahui malaikat itu cuma 10 ikung aja. Jibril, Mikail, Israfil itu kacil kada tahu. Apalagi sujama. Itu kita 10 kita ada, kita nggak ada apa. Ya Allah, Jibril, Mikail, Israfil itu kacil semua bisa. Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik dan Sujama. Ada ada apa? 10 aja dah. Untung 10. Padahal malaikat itu pian berapa banyaknya itu Allah Ta'ala yang tahu. Banyak banget malaikat. Tinggal 10 aja kita ada apa? Berapa jumlah para nabi ya? Jumlah para nabi. Jumlah para nabi itu Allah Ta'ala aja yang tahu. Allah Ta'ala aja yang tahu jumlah para nabi. Sekalipun ada nas yang menjelaskan, yang menyatakan walaupun itu lemah, ada nas mengatakan jumlah para nabi itu jadi 124.000. 124.000. Ujar orang bahari menyambat sakati 204.000 ya. Pakai jikil 7 laksa ya rewana. Sakati 207.000 iya, 124.000. 124.000 nabi sejumlah jangkut nabi ya. Sejumlah jangkut nabi. Siapa yang bahabar jumlah jangkut nabi 124.000? Allah Ta'ala. Nabi kan pernah bapak hitung janggut berapa? Kan suka saya hitung janggut.
Ya, siapa yang mahabarakan? Allah Ta'ala yang mahabarakan. Berarti Allah Ta'ala maha tahu. Allah Ta'ala mengetahui yang secara global, dan Allah Ta'ala mengetahui yang secara halus-halusnya Allah Ta'ala tahu. Yang kedua, Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang sudah terjadi, yang telah berlalu. Allah Ta'ala mengetahui. Dan Allah Ta'ala pun mengetahui yang masa sekarang. Yang telah lalu Allah tahu, yang sekarang pun yang kita gawe saat ini Allah Ta'ala melihat, Allah Ta'ala mengetahui. Dan Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi. Yang telah lalu Allah tahu, yang sekarang Allah tahu, dan yang akan datang pun tahu. Laki pian yang nonton bola, karena tahu lagi hasil akhirnya berapa kosong itu, 7-1 kah berapa. Tapi namanya Allah Ta'ala belum lagi orang main bola, Tuhan sudah tahu berapa skornya berjalan. Allah Ta'ala tahu kapan terjadi kiamat, dan Allah Ta'ala tahu apabila akan terjadi kiamat. Lagunya kita adalah kita, lagunya pengetahuan kita yang telah lalu kita kada ingat. Ayo dilajarkan guru Selasa semalam, ingatlah apa yang guru. Yang telah lalu kita kada ingat, yang sekarang kita kada paham, yang akan datang lagi kita kada tahu. Itulah ilmu kita. Itulah ilmu kita. Jadi inilah. Jadi ilmu kita ini terbatas, ya terbatas. Jadi la nisbata zamanin indallah, tidak ada nisbah masa di sisi Allah Ta'ala. Bagi Allah Ta'ala masa itu sama, yang telah lalu, yang sekarang, yang akan datang. Bagi Allah Ta'ala tahu sama aja bagi Allah Ta'ala. Jadi di ketika kita sudah tahu hanya Allah Ta'ala aja yang alim, berarti kita jangan sampai merasa alim sekalipun diisi ilmu banyak. Nabi Musa kedapatan loh, Nabi Khidir. Majma' al-Bahrain, terkumpul dua lautan, seikum ahli ilmu zahir, seikum ahli ilmu batin, terkumpul berduanya di mana? Di Intaqiyah. Ini markasnya Nabi Khidir di situ, di Intaqiyah. Intaqiyah ini daerah Turki. Nah, di situ ketika di lautan kan kapal Nabi Musa dan Nabi Khidir. Rupanya haratan di kapal itu Nabi Musa melihat burung hinggap di sekeping papan di mengapung di laut. Burung hinggap di situ sambil minum banyu laut. Lalu terbang hinggap ke kapalannya Nabi Musa. Lalu ujar Nabi Khidir, "Oh Musa, kamu tahulah isyarat daripada burung itu apa? Jar burung itu apa?" Karena tahu, ujar Nabi Musa. Napa tadi? Ujar Nabi Khidir, "Alhamdulillah, aku diberi Allah Ta'ala pengetahuan. Kawa mengetahui isyarat daripada binatang itu apa? Paham bahasa binatang." Nah, kayak Nabi Sulaiman juga. Nabi Sulaiman itu paham bahasa binatang. Nah, ujar Nabi Khidir, "Tuna isyarat daripada burung meminum banyu lautan hingga ke kapal ikan lunan apa?" Artinya ilmu kita apa? Wahai Musa, ilmu aku lawan ilmu ikan Musa digabung itu bagi nisbah ilmunya Allah Ta'ala. Ilmu kita tuh nang kaya nang ditabuk burung itu nah lawan lautan ilmunya Allah Ta'ala. Siapa ada ilmu kita? Siapa ada ilmu kita? Jadi karena ilmu siapa ada burung menabuk tuh nah? Apakah mengurangi lawan baju lautan sama sekali kata? Seluruh manusia dikumpulkan, kealimannya orang-orang alim, keilmuan seluruh manusia dikumpulkan. Sebaratan itu hanya sekedar setetes saja, ibarat jarum lunak, jarum diculuk ke lautan, diangkat, nah sampai setetes itu ilmunya manusia dibanding lautan ilmunya Allah Ta'ala. Jadi siapa yang alim Allah Ta'ala. Kita berharap nih dengan berkat nina bubuhan pian ini duduk mengaji di sini. Karena mudah-mudahan anak pian atau cucu pian atau buyut pian daripada keturunan pian karena
ada yang menjadi khalifahnya Nabi Muhammad. Menjadi orang alim, menjadi ulama berkat pada tuannya, pada niatnya bahari ketujuh duduk mengaji. Ini keberkahan pian duduk di majelis yang kayak ini nah. Ini keberkahannya insya Allah sampai kepada anak cucu pian. Kita berdoa, aku ini sudah kada alim, aku ini sudah kada berilmu, ya Allah anak cucu ulun barang jadikan ulama, jadikan dia khalifahnya Nabi Muhammad. Karena lamunnya anak pian atau cucu pian ada dijadikan Allah Ta'ala alim. Ingat akan Allah Ta'ala aja yang alim. Kita kada alim, kenapa menjaga hatinya supaya jangan sombong. Allah Ta'ala aja yang alim. Ya kan? Alim sudah dihormati oleh orang, jangan sombong. Ingat akan anak alim itu Allah. Kemudian yang ketiga dari pelajaran ilmunya Allah Ta'ala mengetahui yang zahir. Allah Ta'ala mengetahui yang nampak Allah Ta'ala tahu. Yang zahir contohnya apa? Seperti perkataan dan perbuatan kita. Allah Ta'ala mengetahui apa aja yang kita ucap, baik yang baik ataupun yang buruk, Allah Ta'ala tahu. Apapun yang kita gawe, baik yang baik ataupun yang buruk, Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu. Dan Allah Ta'ala pun mengetahui yang batin yang tersembunyi, seperti isi hati kita. Allah Ta'ala mengetahui isi hati kita. Allah Ta'ala mengetahui niat hati kita. Allah Ta'ala mengetahui hal ehwal hati kita. Yang tersembunyi pun Allah Ta'ala sangat mengetahui. Sangat mengetahui. Allah Ta'ala tahu napa nang di dalam hati, jadi kata kau dikulim-kulim Allah Ta'ala tahu. Lamunnya Allah Ta'ala tahu dengan yang zahir, kelakuan kita, perkataan kita, dan Allah Ta'ala mengetahui isi hati kita, Allah Ta'ala menilai lawan kita. Lamunnya Allah Ta'ala menilai lawan kita, berarti Allah Ta'ala pacang upah lawan kita. Lamunnya nang kita kata itu baik, Allah upah dengan pahala. Lamunnya nang kita kata itu jahat, menyakiti orang, Allah upah juga dengan dosa. Jadi Allah Ta'ala mengetahui, Allah Ta'ala menilai, dan Allah Ta'ala mengupah lawan kita. Mudah-mudahan kita dirasa semangat yang kayak ini, nambah amal ibadah yang kayak ini, Allah Ta'ala menilai lawan kita. Mudah-mudahan di hati kita ini selalu merasa dicintai Allah, selalu merasa dilihat Allah Ta'ala. Ingat akan Allah melihat lawan aku, Allah Ta'ala memandang lawan aku. Jadi kedua yang melakukan yang kada baik, nang kaya maling juga, maling melihat ada CCTV kedua ninya, apa? Ada CCTV. Bahari dan aku duit 5.000 aja jar mayu macam-macam kata tukar di warung, nukar beras, nukar intalo, nukar kopi, nukar gula, nukar seseruk, nukar macam-macam 5.000 aja jar. Orang jujur juga kali 5.000 mayu sing banyakan itu. Jar waktu zaman kerja CCTV ya. Jadi saja meninggal. Waktu zaman kerja CCTV ya. Artinya bahan disebut tutupan sambil meninggal. Tidak ada CCTV kan apa nih lagi? Ada apa lagi? Kenapa ya Allah Ta'ala mengetahui zahir batin? Di dalam Al-Quran disebutkan Allah Ta'ala itu huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah Ta'ala itu awal, Allah Ta'ala itu akhir, Allah Ta'ala az-zahir, Allah Ta'ala al-batin. Sebenarnya Allah Ta'ala mengetahui. Jadi dari tiga macam ini kesimpulannya adalah ilmu Allah Ta'ala itu ihatah, meliputi segala sesuatu.
Allah Ta'ala mengetahui segala nang kulliyah, Allah Ta'ala mengetahui nang juz'iyah. Nang gana-gananya Allah tahu, yang halus-halusnya Allah tahu. Yang kedua, Allah Ta'ala mengetahui yang telah lalu, yang sekarang, dan yang akan terjadi di masa akan datang. Yang ketiga, Allah Ta'ala mengetahui yang zahir, yang nampak, dan Allah Ta'ala mengetahui yang batin, yang tersembunyi. Walhasil, ilmunya Allah Ta'ala itu meliputi segala sesuatu. Itulah ilmunya Allah Ta'ala. Ilmunya kita adalah, ilmunya kita ini terbatas. Nang zahir aja kita bisa kada tahu, apalagi nang batin, yang tersembunyi. Tetapi inilah terkadang Allah Ta'ala memberikan yang batin, pengetahuan batin itu kepada walinya. Wali tahu isi hati orang. Contoh, dulu ada Habib hendak berelang kepada Abah Guru Sabungkul dengan niatan hendak minta suruban. Hendak minta suruban Abah Guru, berelang kepada Abah Guru. Rupanya kasihkan ke pandir lawan Abah Guru, kasihkan ke pandir sampai sidin bulik kan ingat lagi niatan hendak minta suruban. Sekalinya Abah Guru memberat, bib, hadangi bib. Nih bib surban bib pian datang ke sini hendak minta surban. Kalau bib, Masya Allah Guru, biar tahu Guru ya. Artinya wali aja tuh hawa mengetahui isi hati orang, apalagi Allah Ta'ala. Wali bahari jar ada di tarim santri telanggar kada sembahyang subuh berjamaah, talukuk di mana kita kuring kada melanggar peraturan pesantren. Akhirnya si santri ini takutan benar kalau pindah di kiau guru, kalau pindah ketahuan guru, takutan benarnya. Pokoknya mulai disuruhkan tuh ingin membaca ya satar sebanyak-banyaknya. Ya satar artinya Allah Ta'ala yang menutupi. Minta tutupi ya karena sekiranya jangan ketahuan guru, karena hukum takutannya. Ini ya satar jasa kalinya untung sembahyang zuhur atau asar di kiau guru. Ya di kiau guru. Enggak boleh datang kepada guru. Kenapa ikam tadi kada umpat sembahyang berjamaah subuh? Ikam di sini mulai bisukan sampai video baca ya satar. Aku mulai bahari sudah mulai lagi membaca ya patah di sini. Ya patah itu artinya wahai Allah Ta'ala yang Maha membuka. Tak ketahuan sih. Wali aja semua mengetahui isi hati orang, apalagi Allah Ta'ala. Jadi ilmunya Allah Ta'ala itu nampak sempurna ilmunya Allah Ta'ala. Jadi yang alim sebenarnya itu hanya Allah Ta'ala aja. Jadi sekalipun alimnya kita luar biasa, jangan merasa alim, dikatakan yang alim Allah Ta'ala aja. Dahulu Guru Saman mulia manakuni lawan Guru sekumpul macam-macam pertanyaan. Mubtada apa artinya di kitab ini apa macam-macam takunan Guru Saman mulia. Apa Guru sekumpul ini dapat harus menjawab. Pintar mana presiden, cerdas mana Guru sekumpul, apa aja takunan Guru Saman dapat harus dijawab apa Guru. Jadi Guru Saman ini hendak menjagakan hati kemanakan supaya jangan sombong, jangan merasa harap. Ditakuni sidin pulang, oh jadi di sidin berapa buting bulu ketiak nyawa jadi berapa buting bulu ketiak nyawa jadi. Nah kada tahu, anak pengantin kada tahu ulun. Nah ingatakan inilah kamu kada alim di sidin, kamu kada alim. Guru Saman mulia menjagakan hati kemanakan supaya jangan sombong, supaya selalu tawadu. Ya kan, ingatakan walaupun ikam dapat harus macam-macam pertanyaan, ingatakan ikam ada alim di sini,
bulu katiak kadinya ada tahu. Apa yang pelajaran yang dapat kita ambil dari Allah Ta'ala bersifat ilmu? Nah, pelajarannya ulang. Pelajaran yang kita ambil Allah Ta'ala bersifat ilmu, kenapa? Yang pertama, kita beriman Allah Ta'ala bersifat ilmu. Kenapa pelajaran yang harus kita ambil setelah mengetahui Allah Ta'ala bersifat ilmu? Yang pertama adalah kita harus ketujuh menuntut ilmu. Harus ketujuh menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita ketujuh mengaji, ketujuh berdengar ilmu, ketujuh berdengar ilmu. Di dalam kitab Adabud Dunya wad Din, Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna Allah awha ila Ibrahim, bahwasanya Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Ibrahim. Nah, ujar Allah Ta'ala lawan Nabi Ibrahim, Ya Ibrahim, inni alimun uhibbu kulla alimin. Aku ini jar Allah Ta'ala alim. Aku ini alim jar Allah Ta'ala. Uhibbu kulla alimin, dan aku sangat suka, aku mencintai lawan orang yang alim. Aku ini mencintai lawan orang yang alim, lawan orang yang berilmu. Maka kita pun disuruh untuk mencintai kepada orang-orang yang berilmu. Lalu kita mencintai orang-orang yang berilmu, berarti kita ngarannya takhalluq bi akhlaqillah. Kita menuruti dengan akhlaknya Allah Ta'ala. Ini kadang orang alim dimusuhi, orang alim disuruh. Masya Allah. Kita disuruh mencintai lawan orang alim. Jadi karena Allah Ta'ala ketujuh lawan orang yang alim, mudahan kita ketujuh menuntut ilmu, ketujuh pada dengar ilmu. Iya nih kita nih lamunya ketujuh mengaji, ketujuh pada dengar ilmu, itu berarti kita menuntut ilmunya Allah Ta'ala. Pian duduk hadir ke sini mengaji Iqra, mengaji Al-Quran, belajar ya apa macam-macam ilmu disampaikan, pian belajar di sini, itu ngarannya pian menuntut ilmunya Allah Ta'ala. Man khadamal ilma faqad khadama Allah Ta'ala. Siapa yang berkhadam kepada ilmu, sungguh dia telah berkhadam kepada Allah Ta'ala. Siapa yang berkhadam dalam ilmu, siapa yang menuntut ilmu, siapa yang mendengar ilmu, siapa yang mengaji ilmu, siapa yang menulis ilmu, siapa yang membantu fasilitas-fasilitas majelis ilmu, maka dia sungguh telah berkhadam lawan Allah Ta'ala. Berkhadam lawan Allah Ta'ala. Kita di sini berkhadam lawan Allah Ta'ala, baik nang membacakan atau pian nang belajar, nang mendengar, kita sama-sama khadamnya Allah Ta'ala. Baik nang mengajar ataupun nang belajar, kita sama-sama status khadamnya Allah Ta'ala. Kita berkhadam dengan ilmu sama dengan berkhadam lawan Allah Ta'ala. Sebab ilmu itu sifatnya Allah Ta'ala. Kira-kira Tuhan himu pada lawan kita, kita berkhadam lawan sisi. Himu sisi, senang sisi. Bukan hanya Allah Ta'ala yang senang, Nabi Muhammad himu, wali-wali himu. Bukan hanya itu, kuitan pian yang sudah meninggal, Nini Datuk pian yang sudah meninggal, sini himu melihat pian di sini mengaji. Berkat pian mengaji di sini, kuitan pian, Nini Datuk pian dapat rahmat ampunan berkat pian juga mengaji untuk ilmu. Ini pasti sekadar himu. Jadi kita niatkan kita diantaranya menghimpunkan kuitan. Kita bersyukur nila kita masih diberi umur. Apalagi yang hadir di sini banyak nang Tuhan. Ya Allah, ampun maaf. Ya Allah, jujurnya aja banyak nang Tuhan di sini.
Iya, ibarat keadaan statusku di halte sedang menunggu bis jemputan di sana jadi. Ya kalau kita masih syukur dan masih diberi kesempatan umur, kamu ngaji menuntut ilmu, syukurnya luar biasa. Syukur benar. Ini umur ini diambil daripada kata-kata imarah. Imarah itu artinya membangun. Artinya umur itu dibangun. Umur itu jangan disia-siakan. Umur itu dibangun. Ini umur ini beda lawan usia. Ada sama. Usia itu seapa kita mulai lahir sampai kita wahini, itu usia kita 60, 40 itu usia. Lalunya umur seapa kita membangun usia kita dengan beramal beribadah, itulah umur. Jadi tergantung seapa kita manfaatkan usia kita dengan beramal beribadah dan kebaikan, itulah hakikat umur kita. Jadi umur ini dibangun dengan apa? Membangun umur dengan beramal beribadah. Mudah ditolong Tuhan. Ngaran takwa, ibadah takwa. Ngaran takwa itu jangan berusaha kumpul menuntut ilmu lawan mengamalkan ilmu saja. Ngaran takwa mengamalkan belajar menuntut ilmu lawan mengamalkan ilmu. Kita lancap mendengar takwa itu di hati perajin mendaan membaca Ittaqullah, ya takwa kepada Allah. Junjung takwa itu junjung perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Kita mendengar biasanya itu. Ujar abah berusaha kumpul mengarang takwa itu menuntut ilmu lawan mengamalkan ilmu. Sebab mana mungkin seseorang itu kawa mengerjakan perintah, menjunjung perintah, lemunya nyanja kada tahu apa nang dijunjung, apa nang diperintah, apa tadanya kada tahu anak menjunjung. Mana mungkin seseorang itu kawa menjauhi apa-apa nang dilarang Allah, sedangkan dia aja kada tahu apa-apa nang dilarang Allah Taala. Ya nang tingkah kada boleh aja. Jadi syaratnya dulu supaya kawa menjunjung perintah Allah dan menjauhi larangan untuk ilmunya. Napa-napa nang disuruh Tuhan, napa-napa nang dilarang Tuhan supaya kamu menggawi. Jadi walhasil dalam ibadah itu, dalam takwa itu menuntut ilmu. Makanya dari Nabi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai buayan sampai masuk ke liang lahat. Mulai di badung sampai di badung. Kan bayi itu di badung tuh di punduk tuh nak kayu pais tuh aja. Nah, kene lagunya mati di badung bolang di pondok bolang sampai kan mati. Kayak aja menuntut ilmunya sudah mati. Di pondok sudah lagunya waktu lahir kan diajarkan ilmu. Napa kuitan mengajarkan tuh ilmu tuh aja tuh. Lagunya sudah mati kayak menuntut ilmunya. Iya, jadi kita ada sunnah talakin lagunya mati. Untung kita ahli sunnah wal jamaah lamunya mati ditalakinakan. Untung talqin itu isinya ilmu itihabian talqin itu mayit. Lamunya datanglah dua ikut malaikat lah manapun ikam marabbuka, siapa Tuhan ikam? Jawab Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Lamunya nyebutakan waman nabiuka, siapa nabimu? Jawab Nabi Muhammad nabiku. Itu ilmu itu malah jadi lawan si mayit. Kenapa jadi kita mati kita lakinakan supaya kita mengamalkan hadis Nabi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu mulai buayan sampai masuk kali yang lahat. Kita itu menuntut ilmu. Untung kita mati, lamunya mati kita lakinakan. Nah bagaimana? Ketika di kubur itu dibacakan talqin itu isinya ilmu, berarti di ketika itu kuburan itu saat itu menjadi majelis ilmu. Nah mana majelis ilmu ini adalah kebun surga yang ada di dunia ini jangan Nabi. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u, lamunnya ikam melewati kebun surga, maka hendaklah masuk ke sana, bersenang-senanglah di sana. Qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, ya Rasulullah, adakah kebun
taman surga di dunia ini. Qala majalisul ilmi, majelis-majelis ilmu itu taman surga ya saja. Kita saat ini kan berada di taman surga. Saat yang awasnya di sini mulai disuka sampai kita pengen di sini berada di taman surga. Insya Allah menjadi isyarat kita panjang masuk surga, duduk di taman surga di akhirat sana. Amin. Pahala menuntut ilmu ini gemul biasanya benar. Tuntutlah ilmu ya mulai bangun guling sampai tak guling-guling. Gurunya gendong betul aja. Pokoknya biarlah menuntut ilmu ini istilah pahamkah kada pahamkah? Pahamkah kada pahamkah? Kurang rame tertawaan sini enggak sama. Kada apa-apa. Ini jara guru tuh namanya guru nih di majelis lucu-lucu. Ini kurang tertawaan sebarataan sini soalnya karena itu antara dua aja tuh. Bisa antara kada paham atau lantar banyak hutang gitu. Kau mau kan kebanyakan lagi. Inya paham gak kada paham gak yang di majelis ilmu ini. Itu sama dalam kehidupan agama sudah. Benar pahalanya. Di dalam kitab Tanqihul Qaul itu ada hadis Nabi, "Man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal kana afdala min ayyusalli al-raka'atin tatawwu'an." Siapa yang belajar ilmu barang satu bab saja, satu mat saja, dia amalkan kahadakah asal keberadaan ilmu itu lebih afdal daripada dia sembahyang 1000 rakaat. Siapa yang kawang 1000 rakaat sembahyang angkat tangan? Kita jujur kita kada kawang menuruti Imam Ali Zainal Abidin yang dimana manakib sidin kada tidur di malam hari kecuali sudah sembahyang 1000 rakaat. Kita bahkan ada nilai bebinian waliullah ta'ala sidin kada guring di malam hari kecuali sudah menggawe sembahyang 300 rakaat. Siapa? Rabi'atul Adawiyah, Tuatul Bari, Tuatul Wahid. Kita jangan 1000, jangan 300. Ingin tarawih ingin 23 rakaat, mimpi ke daftar imam. Lamunya imam tercapat mengumpati, lamunya imamnya lambat gara hokon ke langgar lain. Itulah kita. Kita ini nafsu adalah ibadah itu bagi nafsu kayak api, nya terbakar. Model rasa panasan gitu loh juga amal ibadah. Tarawih itu kada kawal-kawas model apa? Gelisah itu lah. Bahkan pada dengar ilmu mungkin yang kayak ini namanya limpat pada sejam kayaknya gelisah bang. Sudah kisur goreng. Ya kan itihi moha guru artinya kabina ampikan. Kabina ampikan ya. Kita ini kita syukur ya diberi umur nang kini kita berdengar menyesan kini kita sama-sama bergembira ya kan insya Allah dengan kita bergembira dan kayak ini nah insya Allah pertanda kita pacang gembira karena di kubur ini kita kada menjamin orang yang kalangkangan tetawaan di pondok pemanya nyambati orang ini tertawa kita kada menjaminnya pacang ketawa karena di kubur bisa aja menangis. Ya Allah, tapi kita tertawaan di sini dan bergembira di sini. Insya Allah kita tertawa kita dikubur di sini. Imam artinya gembira di dalam kubur. Mudahan kita kini dalam surga menjadi senang kayak ini. Ini adalah di dalam manaqib Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu sisi di dalam alam barzakh. Sidin tak kumpul lawan murid-murid sidin. Apa belajar yang ini? Inya belajar ilmu yang kaya ini karena di dalam surga menjadi salah satu daripada nikmat surga. Bujuran ya. Bahkan bila kita bermaulidan bukan hanya di dunia, karena insya Allah di dalam surga kita bermaulidan. Kita berkumpulan mengaji dan kini dan berkumpulan dan kini karena insya Allah di dalam surga kita mengadakan
nang kini pelajaran juga diadakan nang kini menjadi kelezatan nikmat di dalam surga. Kita jujur, kita berdangan ini gembira, kita himung ini menjadi kelezatan. Himung kada biar pelajaran berdangan ini. Himung lezat kata lezat. Karena di dalam surga menjadi salah satu kelezatan di dalam surga kita berdangan angka ini. Doa kita berdangan masuk surga. Hendakan masuk surga. Kena kita. Kalau kita berdangan ilmu kini kita bersyukur masih diberi akal. Kita bersyukur bahwa diberi akal. Masih diberi ilmu, diberi akal. Seberataan manusia diberi akal. Berataan manusia diberi akal. Tapi apakah seberataan manusia diberi ilmu? Inya al-aqlu idza tajarrada 'anil ilmi fa huwa dha'if. Akal itu lamunnya dia kosong daripada ilmu, berarti orang itu berakal. Cuman kada hakam berdangan ilmu, kada hakam belajar, maka akalnya itu akan menjadi lemah. Jadi lemah. Lawan pian kada nyamannya mah kada salapa kada tahu. Kada nyamannya. Ada acel-acel. Orang kampung adalah acel-acel, ada suah kota, ada suah kota. Lalu dibawa keluarganya ke kota. Itulah kayak ke kota. Nih deh. Jadi ketika sampai di kota, dibawa keluarganya, dulu nampak makan di restoran. Jadi keluarganya ke orang kota. Jadi mengiau lawan pelayan. Mbak, buatilah saya gerpunya ya. Buati saya gerpunya aja. Jadi nak acel orang kampung ini mengiau juga ke pelayan. Cil kasih cil ya. Aku banyak kilang gerpunya ya. Dikasih gerpung itu karupuk kok. Dikasih gerpung itu karupuk. Ada tahu digarupuk aja. Banyak yang kelak gerpunya ya. Dikasih gerpung. Ini sampai di kota sudah. Rupanya si ini mulai kampung mahir juga besar kendaraan bisa berkendaraan. Lalu ini anak menjelajah kota minjam kendaraan keluarganya. Pulang sini seorangan. Pulang menjelajah kota. Kan di kota tuh ada lampu merah. Di kampung mana ada lampu merah. Kota. Pas sampai di lampu merah si ini maka tuh seorangan pulang. Sampai di lampu merah orang sepopan berataan sepop juga si ini. Ketika sudah sampai lampu kuning, lampu hijau, orang jalanan sudah seberataan. Si acel ini kan akan jalan. Titit dikelaksonin orang, tatap sih akan jalan. Cel, kasih cel jalan cel. Dah di sini. Kenapa pin akan jalan? Aku di sini menghadangi warna favoritku, pink gitu. Aku menghadangi warna favoritku di sini pink. Allah dari ini orang ini kepinggirakan dari bencana mahalan di orang gara-gara kata takut di malam makan ke keluarganya di hotel karena kata nang wisi bedangkak gitu di kota di hotel wisinya nang penduduk gitu wisi penduduk makasih nang menghira di sini kayak apa wisinya nang kayak ini kurang putus kepalanya. Ayo enggak si jadi mahir bejongkok nih itu benaik sih di pada wisi itu. Si kota tuh di duduk gitu. Iya benaik sih jadi bahira tentang bahira. Ini kan membasuhnya itu kayak semprotan halus gitu. Cut di sini sudah tuntung beberapa siswa kami tiga kayak apa aja sih ngomong kita ini disemprot halus kan ada baunya tinggalan ini kayak apa aja sih kamu sudah mengantuk di luar kasih hadang dulu di sini hadang kepikir artinya kayak meninggal orang kata gini nah rupanya apa dia bak sampah
di sampah ada kantongnya. Dia ambil CD di kokot CD tadi mereka. Di kokot. Kan gara-gara kada tahu, makanya kejadian muncul, orangnya masih hidup. Kejadian muncul, CD diundang ke keluarganya ke Jakarta sana. CD bujurannya. Kejadian terus ada cari makhluknya. Karena saya bertunjukkan bisa. Ya, gara-gara apa nyamannya aku. Allah ini adalah man la yuhibbul ilma la khairu fihi. Siapa saja yang kadada di hatinya rasa cinta lawan ilmu, maka diri orang itu karena kebaikan di dalam dirinya. Siapa yang di hatinya karena cinta katuju lawan ilmu, maka ini karena kebaikan di dalam dirinya. Karena kebaikan. Penting benar menuntut ilmu, mengaji ilmu. Bahkan dengan berkat pada dengar ini, insya Allah akan timbul hidayah. Ada kisah ya. Acel-acel si Jin ini diisi laki. Pokoknya laki si Jin ini balak anak. Pokoknya kada mengaruan dari bang gawian lah. Balak anak tuh berjudi terus gawiannya mayuntan aja. Pokoknya kada mengaruan tuh bang lakinya gini. Gawian pokoknya pisang sarang dua, luka orang sarang dua, gawian becacotan aja gawian lakinya gini. Jadi nang bini abahnya sedang sudah kayak kelakuan tuh orang ramenya jurut tolak mengaji, empat tempian tolak mengaji. Apa di sini gitu? Aku nyuruh aku tolak mengaji, kamu tahu aja aku di maling. Lalu aku tolak mengaji, mesti sadar orang hilangan sudah gitu. Ayo pian tolak mengaji baru untuk di ujungan pian di ujungan. Yang penting pian asal mau pada dengar dulu. Pian sayang pada dulu. Kisah sayang laku pulang, nak ikut terus si anak kisah sayang laku pulang. Ayo aja nang bini, pokoknya dibujuk bini terus. Akhirnya lama nang lagi, ayo sudah. Mau tolak mengaji, duduk di pembuncuan satu ujungan masalah duduk di pembuncuan. Pokoknya waktu di majelis itu gelisah tuh, kisah lain rohnya. Kena seru. Karena pertama kali umat duduk mengaji, gelisah sekali. Pas sudah tuntungan, baru lagi Pak Amin guru, bulik sudah sering berdulu. Buliknya pulang kada jalan luar, karena ketahuan orang, jalan balik duduk mengaji ini deh, gitu. Terus sini apa? Buliknya jalan apa? Jalan belakang langgar, jalan perumahan bulik, jalan perumahan gitu. Rupanya jalan perumahan terlewati kebun orang, kebun walo. Melihat di kebun tuh walo singkadalan, Pak Presiden pas panar walo, pas panar jadi semua walo, lalu mengambil ke walo orang, makanya tuh mengaji, yang bini hibung sudah melihat laki mau mengaji, hibung sudah menghadang yang bini di muka lawang, di pelataran menghadang yang bini, sekalinya timbul lagi di belakang rumah, jangan belakang rumah, mengaji yang bini. Kenapa bini jadi datang jalan sini ke belakang rumah? Melihat nang bini ada walo, mau walo nang laki. Di mana uli walo? Guru kamu balik. Kalau guru ni kehimungan ni menepian mengaji lalu balik walo. Di balik guru apa? Balong lagi guru untung bacaan anak Amin beli sudah aku dulu jalan lagi. Mbak di mana uli walo? Aku tadi beli jalan belakang langgar, jalan perumahan orang, jalan kebun orang melihat walo sehingga dari Amin. Astagfirullah, bapaknya lakiku, ya untungnya lakiku gini. Anyar untuk mengaji sudah baca juntat lah pian. Jadi jenang laki, untung umumnya untuk mengaji. Ya hanya kada mengaji, sakabunan ke juntat itu. Sakabunan ke juntat. Artinya apa? Ya kayaknya nang laki ini sekali lagi mau mengaji, insya Allah nyampe baca juntat.
Artinya yang penting asal mau berdengar dulu, insya Allah bacaan dapat hidayah. Dapat hidayah. Nah, itulah pentingnya berdengar ilmu. Nah, itu yang pertama. Pelajaran yang kedua daripada Allah Ta'ala bersifat ilmu, mudahan kita kalau mengamalkan ilmu. Mudahan kita kalau mengamalkan ilmu. Gila, ini berat bang bagi ulun menyampaikan masalah mengamalkan ilmu, sebab ulun seorang sendiri belum tentu kalau mengamalkan. Yang penting kita sama-sama, yang penting pelajarannya dari pelajaran yang dapat kita ambil daripada Allah Ta'ala bersifat ilmu. Yang kedua ialah mudahan kau mengamalkan ilmu. Nampak kita dengar dari guru, mudahan kita kau mengamalkan. Yang ketiga daripada pelajaran Allah Ta'ala bersifat ilmu, mudahan ilmu yang kita dengar, mudahan kau disampaikan ke orang lain. Walaupun kita kada guru, ya kan? Pian kan bisi keluarga, pian bisi laki, pian bisi anak, pian bisi sana, pian bisi ada keluarga di rumah sampaikan kayaknya itu menyebarkan lewat ilmu. Bahkan ilah Sayyidina Umar sih ada bisi tetangga, kawan sih. Inilah Sayyidina Umar ikam isuk pulang mengaji lawan Rasulullah. Aku tulang ke pasar dagang kena lamunnya tuntung pengajian Rasulullah sampaikan ke aku Sayyidina Umar. Kena isuknya pulang mengaji lawan Rasulullah, ikam pulang ke pasar bicari kena apa nanti Rasulullah, aku sampaikan pulang ke ikam. Ini adalah jar Nabi lawan Sayyidina Ali. Wahai Ali, satu orang aja yang dapat hidayah gara-gara ikam. Satu orang aja dapat hidayah gara-gara ikam. Gara-gara ikam orang mau tulang mengaji. Gara-gara ikam orang bisa membaca. Gara-gara ikam inya bisa mengaji Al-Quran. Gara-gara ikam inya dapat hidayah membaca Al-Quran. Gara-gara ikam inya dapat hidayah menuntut ilmu. Itu lebih baik daripada ikam bersedekah unta yang merah dan Nabi. Unta yang merah itu unta yang paling larang. Nah paling larang seiking aja dapat hidayah. Gara-gara ikam itu lebih baik daripada ikam bersedekah unta yang merah. Di situ unta yang paling larang. Berarti sedekah ilmu itu lebih mahal nilainya daripada sedekah kita. Nah jadi mudahan kita kalau menyampaikan ke ulama. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan, pelajaran-pelajaran daripada Allah Ta'ala bersifat ilmu. Mudah-mudahan kita nilah ketujuh beragama ilmu. Mudah-mudahan anak cucu kita, keluarga kita, mudahan ketujuh beragama ilmu. Mudahan karena daripada zuriat kita ada yang dijadikan Allah Ta'ala khalifahnya Nabi Muhammad menjadi ulama amilin. Amin. Mudah-mudahan ada berkahnya, ada manfaatnya. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, orang tua kita, guru-guru kita, nenek datuk kita, anak-anak cucu kita, jiran tetangga kita, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat diampuni dosa seumur hidup. Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Allah luaskan rezeki kita, rezeki yang halal, yang banyak, yang berberkah, yang rancak menyampaikan kita ziarah Makkah, Madinah dan Qutrul Maut. Dan mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman sempurna, Islam sempurna, masuk surga bighairi hisab. Ala hadhihi niyyatu likulli niyyatin shalihah bi hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa kulna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina
الحسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفر يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربي